Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas jebakan dalam pembukaan catur, yaitu Parkwheel Counter Gambit. Ya, kali ini kita akan membalas gambit yang dilakukan oleh putih. Dan gambit tersebut ialah pembukaan gambit raja E4, E5, dan F4. Ya, apabila kalian tidak begitu suka dengan pembukaan ini, atau seperti ya pion makan, kuda F3, lindungi, ancam, dan ya ataupun Bobby Fischer defense. Ya, apabila kalian tidak begitu menyukai jalur dari pembukaan gambit raja diterima ataupun yang ditolak, kalian dapat mencoba untuk memainkan counter gambit yang dapat dilakukan oleh hitam, yaitu D5. Ya, yang asalnya di sini putih menawarkan gambit, sekarang hitam pun menawarkan gambitnya di kedua pion. Dan walaupun dalam pembukaan ini tidak banyak jebakan, tetapi ada salah satu jebakan yang ingin saya perlihatkan. Dan yang jelas ialah pada posisi seperti ini, putih tidak dapat memakan pion di E5. Karena kita dapat langsung menggerakkan menteri kita menuju H4 skak. Dan perlu diingat, menggerakkan pion akan menghasilkan skak benteng. Jadi di sini raja harus bergerak. Dan ya, kita dapat menskak kembali dengan pion E4. Menskaknya dengan gajah. Menskak kembali dan ya, dan akhirnya di sini raja putih pun maju ke depan. Dan kita dapat menskak kematnya dengan sangat mudah sekali. Jadi yang jelas ialah pada posisi seperti ini, di sini putih tidak dapat memakan pion di E5. Lalu bagaimana jika di sini putih memakan pion di D5? Ya, kita dapat maju ke depan dan membuat posisi pion D putih menjadi cukup berantakan. Di sini kita melihat bahwa ya putih memiliki pion yang menumpuk di file D. Makanya di sini putih harus melakukan sesuatu terhadap hal itu. Ya, bisa saja di sini putih mengorbankan pionnya dengan menggerakkan kuda menuju C3 misalnya. Lalu kita akan membalasnya dengan kuda F6 seperti ini, dan kita dapat menawarkan gambit kedua dengan pion C6. Ya. Jadi ya, banyak sekali variasi-variasi yang dapat dilakukan oleh putih. Tetapi apabila di sini putih mencoba untuk membenarkan posisi pionnya dengan melakukan pion D3, kita dapat menggerakkan kuda kita menuju kuda F6, melindungi pion di E4 kita. Yang jelas ialah apabila putih memakan pion, kita akan memakannya dengan kuda. Cukup mudah, bukan? Dan satu kesalahan fatal apabila pada posisi seperti ini, putih memainkan gajah D3 ataupun kuda C3. Simpelnya di sini menggerakkan gajah atau kuda menuju C3 atau D3 ialah untuk mengusir kuda kabur kembali menuju F6. Tetapi sayangnya kita tidak akan melakukan hal itu, melainkan kita akan memulai serangan dengan menteri H4.
skak. Ya, raja bisa saja bergerak, tetapi hal itu akan menjadi sangat fatal karena skak mat. Jadi mau tidak mau di sini raja harus dilindungi oleh pion, tetapi kita dapat memakan pion dengan kuda. Melakukan double attack dan discover attack, mempaku pion di B2 dan ya posisi yang sangat buruk sekali bagi putih. Tidak bagus. Lebih tidak bagus. Jadi di sini putih akan sangat gawat sekali. Jadi itulah jebakannya. Ya. Dan apabila di sini ya putih memainkan kuda C3 tidak memakan pion, maka kita hanya perlu memaku kudanya terhadap raja. Dan apabila di sini putih memakan pion, kita akan melanjutkannya dengan ide selanjutnya. Ide yang seperti biasa, skak. Dan kita makan pionnya. Jadi itulah salah satu jebakan yang ada pada Fakir Counter Gambit. Dan ya, sebenarnya di sini putih pun dapat melakukan gambit kembali dengan memainkan pion D4. Tetapi tetapi hal itu akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Ya, tidak pada video saat ini. Dan yang perlu kalian perhatikan bahwa Fakir Counter Gambit memberi ruang kepada menteri dan gajah untuk bergerak. Karena di sini putih memainkan pion F4, maka sudah jelas diagonal H4 E1 menjadi terbuka sekali. Dan itu perlu kalian ingat. Jadi di sini memainkan pion D5 seolah-olah kita menyamari ancaman di H4 ini. Jadi seolah-olah ancaman di sini tidak ada dengan menggerakkan pion ke D5. Dan apabila kalian ragu, kalian dapat menggerakkan gajah kalian menuju C5 terlebih dahulu, lalu memulai serangan dengan menteri H4 dan akhirnya melancarkan skakmat di petak F2. Dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan, kalian dapat memanuver kuda kalian menuju F6, lalu bermanuver menuju pion di E4 dengan dalih memakan pion di sini, ataupun bisa ke D5 juga bisa, dan nanti bergerak menuju F4. Ya, dan ya banyak sekali ide-ide yang dapat dilakukan oleh hitam saat ini. Dan gerakan sederhana seperti D5 pun ternyata memiliki banyak sekali ide di dalamnya. Dan itulah pembukaan Fakir Counter Gambit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subscribe-nya dan sampai jumpa.